Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil saat teduh sejenak agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah pelepasan ini dengan segenap hati. Mari bersaat teduh. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri dan kita akan membuka ibadah ini dengan menyanyikan lagu nomor 1, Hanya Dialah Yang Tahu. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak paham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana hanya Dialah yang tahu, dan segala rahasia tiada ku takutkan kuasa gelap masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang gelap, ku bertelut serta bertanya, sabda Tuhan Allahku, yang oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah. Hanya Dialah yang tahu, dan segala rahasia tiada ku takutkan kuasa gelap masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dipersilahkan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara, setiap kita merindukan adanya sebuah kelegaan, kepuasan dari segala kesesakan dan pergumulan kehidupan. Mari kita hayati bagaimana pemazmur memahami Allah adalah penolong, Allah yang melegakan dia di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan kehidupannya. Kita akan membaca berbalas-balasan Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat.
Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Kita sambut dengan menyanyikan Semua Baik, bait yang nomor 2. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya minta dengan hormat Pendeta Dr. Bambang Wijaya untuk bisa memimpin kita di dalam doa pelayanan firman. Menyusuri kehidupan ini, kami percaya kami tak pernah seorang diri. Karena Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Melewati kegelapan dalam hidup, menghadapi kekelaman, kami tahu
kami tak usah khawatir. Karena terang firman-Mu menyinari hidup kami. Oleh karena itu kami berdoa penghiburan dari Tuhan karena penyertaan Roh-Mu dan tuntunan firman-Mu menguatkan seluruh keluarga yang telah berpisah secara sementara dengan almarhum Bapak Agus Budiono. Tolong hamba-Mu yang akan menguraikannya, tolong semua kami yang dapat mendengarnya, sehingga kebenaran firman itu memberi arah bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25. Sebuah ayat yang mungkin sering kita baca dan dengar di dalam ibadah-ibadah penghiburan. Yohanes 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan yang melakukan di dalam keseharian hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dalam bukunya Meditating on the Wood, Dietrich Bonhoeffer menulis, jalan-jalan yang Allah kehendaki supaya kita tempuh adalah jalan-jalan yang telah Ia lewati dan yang sekarang harus kita lewati bersama dengan Dia. Allah tidak menginginkan atau Allah tidak mengizinkan kita melewati jalan yang sebelumnya tidak Dia lewati terlebih dahulu. Menarik sekali saudara apa yang dikatakan Bonhoeffer ini, dan buat saya mengingatkan akan siapa Tuhan Allah kita. Dalam tradisi Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka ketika di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka memberi kesaksian bahwa Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Keluaran 13 ayat 21-22. Allah di depan dan Israel mengikutinya. Allah yang memberi keamanan, perlindungan, yang menyelamatkan kehidupan mereka selama di padang gurun itu lebih dulu ada di depan. Baru umatnya mengiring Tuhan. Dan itu juga mengingatkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam pembacaan kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan pada suatu realitas iman bahwa Yesus, Sang Anak Allah, telah mati bagi dosa, tetapi Dia dibangkitkan dan berada dalam kehidupan kekal dalam kemuliaan kerajaannya. Dan surat Kolose 1, 18-20 berkata, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu.
Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Dan ini bukankah dasar iman kita, saudara dan saya, menjadi Kristen? Karena kita percaya Tuhan sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia buah yang sulung dari kebangkitan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kembali mengingat bahwa Allah ada di depan dan kita mengiring Dia. Beriman kepada Kristus yang bangkit, saudara, akan memberi daya, tenaga, spirit dalam kehidupan kita. Beriman pada kebangkitan Kristus akan memberi inspirasi dan menjadi motivasi penggerak di dalam memasuki dan menjalani profesi yang kita perankan dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena Dia bukan saja menyertai kita di dalam kehidupan ini, dalam keseluruhan dan keutuhan, tetapi juga Dia di depan kita. Baru kita yang mengikutinya. Saudara-saudara, almarhum Bapak Budi adalah juga seorang yang kita kenal percaya pada Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dan apakah iman ini yang justru membuatnya dulu menggerakkan dia, memotivasi dia untuk bisa terbuka dan menerima kepercayaan mengelola sebuah radio Maestro? Yang saya baca, justru pada saat-saat yang sulit beliau menerima tanggung jawab itu. Tidak mudah, saudara, bagaimana seorang yang sudah tahu ini kondisi susah, tapi mau nggak kerjain kamu gitu ya. Nggak mudah, saudara. Dari awal hobi mengulik elektronik untuk membuat pemancar radio amatir, pada masa itu akhirnya berkembang menjadi sebuah radio profesional, yaitu Radio Maestro FM. How sweet the sound sekarang logonya. Saudara-saudara, lebih dari 50 tahun telah memberikan banyak inspirasi, edukasi, hiburan religius, penguatan kepada jemaat-jemaat Kristen di Kota Bandung dan sekitarnya. Saya mencatat, saudara, ada beberapa wilayah yang bisa menangkap radio dalam pesawat radio, maksudnya bukan streaming. Kalau streaming bisa seluruh dunia juga oke sekarang gitu ya. Tetapi pada masa-masa sebuah radio Kristen sangat dibutuhkan, itu adalah sebuah rintisan. Dan saya memahaminya, mungkin Pak Budi ini adalah seorang perintis di dalam menyiarkan kekristenan melalui radio ini. Wilayah utara mencakup Subang, Purwakarta, Jatiwangi. Wilayah selatan mencakup Majalaya, Ciwidey, dan Pengalengan. Wilayah barat mencakup Cianjur, Cipanas, dan Puncak. Wilayah timur mencakup Garut dan Pangandaran. Sekali lagi, ini dengarnya pakai pesawat radio, bukan online streaming gitu. Ketika saya diminta membantu sebuah pelayanan di Jakarta untuk siaran radio Kristen di Jakarta, ada tanggapan dari pendengar, saudara. Ternyata pendengar itu memang orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah Jakarta, kota satelit Jakarta. Mereka yang sangat merindukan dan membutuhkan di tengah-tengah perjuangan hidup mereka, kerja dari pinggir kota ke dalam kota, lalu pulang lagi ke pinggir kota. Ya. Orang-orang yang sangat haus, rindu akan penyegaran imannya dari Tuhan melalui firman-Nya.
Sedikit mengenai cerita itu, saudara-saudara, saya pernah juga memimpin sebuah persekutuan wilayah di daerah Cikarang yang baru dimulainya itu jam 8 malam. Nah kalau kita di Bandung jam 8 malam mah udahan. Udahan semua kegiatan gereja, biasanya pembinaan, PA begitu. Tapi mereka baru mulai. Sejam sampai jam 9. Dan kalau wilayah itu mau atau ditugaskan menjadi paduan suara dalam ibadah di gereja, lewat jam 9 itu mereka latihan paduan suara di rumah itu. Lalu gimana anak-anak kecil itu? Ya mereka bergoler saja di lantai, di kursi dan sebagainya. Luar biasa saudara, kerinduan saudara kita yang merindukan mereka bisa mendapatkan kesegaran melalui pelayanan radio di pinggir-pinggir kota ini. Saya mungkin melihat Pak Budi dalam sosok seperti ini. Beliau merintis sebuah siaran radio Kristen yang telah dirintisnya, dan dia akan meneruskan kepada keluarga dan siapapun yang ada di sini yang bertanggung jawab untuk hal itu. Tetapi ingatlah saudara akan firman Tuhan yang telah kita dengar, bahwa apa yang dikatakan itu, Allah itu adalah Allah yang mendahului kita, dan Dia tidak mengizinkan kita melewati apa yang belum Dia kerjakan, belum Dia lakukan. Ya. Dan kiranya iman seperti itu jugalah yang terus mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan sudah bekerja di depan untuk semua, mempersiapkan buat kita semua. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh Ibu Penatua Leilani. Oh, ada persembahan pujian ya? Sorry. Ya, persembahan pujian dari teman Rodi. Kasih saya sini. Selamat pagi sidang perkawinan terkasih. Saya Aceh dan Leoni. Kami adalah rekan pelayanan komuni. Secara pribadi saya mengenal komuni lupa tepat kapan waktu itu. Tapi ketika saya datang ke Bandung tahun 91 dan saya bergereja di GKI Purwojati serta bergabung di Paduan Suara Efrata, dan situ saya mulai dekat. Setiap bertemu akan ada aja budiman yang Budi lagi melontarkan ke saya. Nggak banyak waktu yang bisa saya lakukan dengan Budi, tetapi kehangatan Budi berikan rujukan itu sangat terasa secara pribadi dalam kehidupan saya. Tahun 2002 saya pindah ke Denpasar, dan sekali waktu Cimiksi Budi datang ke Denpasar dan kami bertemu. Kehangatan itu tetap terasa walaupun jauh Budi di Bandung dan saya di Denpasar. Setiap kali ketemu di gereja pun akan ada aja gitu ya guyonan-guyonan yang dilakukan. Cimiksi waktu hari pertama saya kesini bilang, maafkan Budi ya kalau saya sering kali mengganggu kamu, karena Budi senang gangguin saya. Saya bilang gak apa-apa, dan saya persiapkan kehidupan itu. Di bawah seorang bapak, seorang kakak, sangat terasa karena saya merantau jauh dari keluarga saya di Lampung, dan orang-orang yang di gereja itu adalah keluarga saya dan orang-orang yang dekat yang saling mendukung dan mendoakan. Saat saya datang tadi, Roni nawarin mau nggak isi pujian, karena tadi yang isi, lalu saya tanya
berhenti diiringi oleh Glenn anak mobil, dan dia bilang, "Kok Budi, salah satu lagu yang dia sukai adalah lagu Besar Setiamu." Saya nggak tahu paham apakah betul atau tidak, tapi hari ini kami akan menyanyikan lagu itu lagi. Hal yang sama pernah saya alami, betapa sedih, terlukanya arti sebuah kehilangan. Tetapi perjalanan waktu yang dilalui, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti. Selalu hadir dan nyata dalam kehidupan saya. Dan saya percaya apa yang dialami oleh Cimisi beserta keluarga itu juga akan dirasakan seperti apa yang pernah saya rasakan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga ini. Satu pujian Besar Setiamu, biarlah ini boleh menjadi berkat untuk keluarga dan kita semua. Setiamu Tuhan, tiada
Silakan untuk Ibu Lei. Dan kepada Yesus Kristus Sang yang tunggal Bapa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita susah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati tidak dikuburkan, turun ke dalam kejadian. Pada hari yang ketiga, bangkit dari dalam kubur, naik ke surga, Bapa yang dari sana untuk menghakimi orang. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja-gereja yang bersama, Saya meminta dengan hormat Pendeta Emeritus Yahya Purwanto untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Silakan Pak. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan, pada saat ini kami memberangkatkan jenazah krematorium Cikati. Kami mau memuji dan membesarkan Tuhan atas seluruh kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada almarhum Bapak Agus Budiono Ibrahim selama 69 tahun. Dalam belum waktu itu ya Tuhan tidak telah berkata, Dia telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia telah memanfaatkan hidup sebagai kesempatan untuk terus melayani Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Dan terutama ya Tuhan, dia memelihara iman. Dan warisan iman itulah yang diturunkan kepada istri dan anak-anaknya dan kami semua. Sehingga kami belajar ya Tuhan untuk memasuki kerajaan Allah. Hanya ada satu jalan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh perbuatan yang kami lakukan adalah perbuatan iman kami kepada Tuhan. Sebabnya Tuhan, ajar kepada kami melihat bahwa dalam kehidupan ini ada waktu lahir, ada juga waktu kematian. Seorang manusia dari tiada menjadi ada, dan kemudian menjadi tiada. Tapi ketiadaan ini ya Tuhan tidak berarti bahwa itu akhir segala-galanya, tetapi ketiadaan itu membuat dia ada kembali di dalam kemuliaan Tuhan dalam hidup yang kekal, karena dia percaya dan melakukan seluruh perbuatan imannya di dalam Tuhan. Karena dia Tuhan dalam rasa duka cita ini ialah firman-firman Tuhan yang telah ditaburkan terutama untuk keluarga, untuk Mixi, untuk keluarga Stephen, untuk keluarga Shirley, akan terus menggema dalam kehidupan mereka. Dan mereka dikuatkan, dihiburkan, bahkan diberkati Tuhan sekalipun Pak Budi tidak lagi bersama mereka secara fisik, tetapi dia tetap hidup di dalam memori mereka. Dia tetap hidup juga bersama dengan Tuhan yang dia cintai. Bapak, karena itu kami mohon kiranya Tuhan menghibur Ibu Misi dalam masa-masa perkabungan ini, sehingga perkabungan yang meliputi rasa duka cita akan diganti dengan rasa sukacita yang melimpah, karena Ibu Misi dan anak-anak mempersembahkan almarhum Bapak Agus Budiono Ibrahim ke dalam tangan Tuhan. Di sana Tuhan melayani dia. Istri, anak-anak, keluarga semua tidak bisa melayani Bapak lagi. Tapi kebahagiaannya adalah karena dia dilayani Tuhan di dalam kemuliaannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk keberangkatan jenazah dari tempat ini ke krematorium.
kiranya semua berjalan dengan lancar dan baik dalam penerimaan kalian, dan biarlah nanti di sana seluruh acara kremasi berlangsung sampai selesai penuh dengan berkat Tuhan. Dan ketika kami pulang kembali ke sana, kami semua boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan, dan sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak. Bapak Ibu Saudara, kita berdiri dan menyanyikan lagu nomor 4, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu, takkan takut di bahaya apapun. Jiwaku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita akan kita teruskan di Krematorium Cikadut, dan sekarang saya mempersilahkan keluarga kalau ada yang mau menyampaikan kata-kata sambutan, silakan dari Stephen. Dari Ibu Mitsi katanya. Ibu Mitsi. Iya, silakan Bu. Sekali lagi kami dari keluarga Agus Budiono Ibrahim mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk simpati, empati yang diberikan kepada kami sekeluarga, terutama dukungan doa sehingga kami boleh menjalani semuanya ini sampai hari ini, dan kita akan sama-sama nanti mengkremasi Bapak Agus Budiono. Saya percaya walaupun tubuhnya mungkin bersatu lagi dengan dunia ini dengan tanah, tetapi saya percaya jiwa dan rohnya ada bersama dengan Tuhan. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih buat para hamba Tuhan yang sudah melayani ya, untuk setiap saudara-saudara yang selama ini mendoakan sampai dengan saat ini, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kami sekeluarga. Terima kasih.
kasih. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk menghantar jenazah almarhum Pak Budi ke tempat krematorium Cikadut, dan mohon tata ibadah kita untuk kita tetap pegang ketika kita mengikuti ibadah lanjutan di krematorium Cikadut. Tuhan memberkati.
Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ibadah penghiburan dan kita sudah tiba di krematorium Cikadut ini dengan selamat. Dan saya mengajak kita untuk memulai kembali ibadah kita dengan membuka tata ibadah kita lagu pertama, Hanya Dialah Yang Tahu. Kita nyanyikan 2 bait itu. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak faham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu, berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku. Tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kejam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah. Tiada Dialah yang tahu kan segala rahasia.
Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, kami melihat keluarga sangat bersedih. Mereka yang mengambil bagian di tengah-tengah kehidupan almarhum Pak Budi merasa kehilangan yang besar. Mereka yang juga membentuk kehidupan, membangun kehidupan bersama Pak Budi mengalami kehilangan. Kami hanya bisa menyerahkan Ibu Messi, anak mantu cucu dan saudara bersaudara ke dalam tangan Tuhan, karena kami tidak sanggup untuk menghibur mereka sebagaimana Tuhan yang sungguh memiliki kemampuan dan kuasa sumber penghiburan sejati. Tetapi kami ingin menemani mereka, kami ingin mendampingi mereka, kami ingin bersama-sama dengan mereka untuk menjalani masa-masa duka ini. Oleh karena itu ya Bapa dalam surga, sumber kehidupan, terang kehidupan kami, biarlah terangilah kami, buatlah kami juga bercahaya pada waktunya, sehingga kemuliaan Tuhan tetap dapat menjadi bagian yang terbaik dalam hidup kami. Dan jika sebentar ya Bapa kami akan mendengar kembali firman Tuhan, kiranya karuniakanlah firman hidup itu yang menghidupi kami semua, yang membangunkan kembali langkah kaki kami ke depan, agar kehidupan keluarga almarhum Pak Budi boleh tetap mengikuti jejak-jejak almarhum yang juga diterangi oleh Tuhan sendiri. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari surat Roma pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sangat membela kehidupan, sangat menghargai kehidupan kita. Ketika Dia menjadi manusia, Allah menjadi manusia, itu mau menunjukkan bahwa penghargaan yang begitu mulia kepada keselamatan kita sangat penting baginya. Dan karena itu Dia menjadi penebus. Dia rela mati agar kita dihidupkan, mendapatkan kehidupan kekal. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita adalah milik Kristus. Orang yang menjadi milik Tuhan adalah orang yang hidup tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia rela membuka kehidupannya untuk banyak orang bisa memenuhi ruang-ruang kehidupannya. Dan kalau kita bisa sempat merenungkan kembali, seberapa banyak ruang-ruang dalam kehidupan almarhum yang pernah kita isi, yang pernah kita tumpangi, yang pernah juga beliau bagikan kepada kita semua. Bukan orang yang selfish, bukan orang yang egois, bukan orang yang menjauhkan diri dari kebersamaan, bukan orang yang mengasingkan diri dari sesama.
tetapi orang-orang yang mau membagi kehidupan untuk banyak orang. Mengapa saudara? Karena beliau percaya bahwa kita itu milik Tuhan. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus adalah milik Tuhan. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Dan baiklah kita juga mengambil teladan yang baik dari orang yang baik. Dan kiranya Tuhan dimuliakan atas semua iman percaya yang telah menjadi bagian almarhum dan juga bagian keluarga. Sehingga pada saat ketika kita berpisah saat ini dengan tubuh jenazah almarhum, kita juga bisa menyerahkannya dengan rela. Karena sesungguhnya beliau adalah milik Tuhan. Apa yang berasal dari Tuhan juga kembali kepada Tuhan. Dan biarlah hidup yang telah dibagikannya juga menjadi kehidupan yang kita ingat dan kita teladani. Amin. Bapak Ibu Saudara, bunga ini adalah bunga yang tadinya tumbuh dari biji, punya dahan, punya daun, dia berkembang menjadi bunga yang indah dipandang, yang segar dilihat. Tetapi toh pada waktunya bunga ini juga akan kisut dan layu dan akan hilang dari kita semua. Dan kali itu setelah Tuhan Allah yang Maha Kasih mengaruniakan kehidupan bagi almarhum Bapak Agus Budiono Ibrahim yang dijalaninya di dunia ini, dan kemudian berkenan kembali memanggil almarhum ke pangkuannya, maka kita akan mengkremasikan jenazahnya. Tuhan Allah lah yang mengembalikan manusia yang berasal dari debu kepada debu dan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matanya 1000 tahun sama seperti giliran kemarin apabila berlalu, atau seperti giliran jaga di waktu malam. Dia menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Tetapi pengharapan kita terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang berkata, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kali itu marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan pengharapan yang begitu besar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari berdoa. Tidak lama lagi dan hanya sebentar saja kami akan menyerahkan tubuh jenazah almarhum kekasih hati kami, Pak Budi, kembali kepada Tuhan. Biarlah keluarga boleh melihat kehidupan Pak Budi yang saat ini sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dimuliakannya, Allah yang disembah, Allah yang juga mengaruniakan kepadanya kemampuan untuk menyatakan bahwa beliau adalah saksi Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Iman yang terbagi dan dibagikan kepada orang-orang yang mengambil bagian di dalam kehidupannya. Dan kami boleh melihat bagaimana almarhum memiliki begitu banyak sahabat-sahabat, saudara-saudara di luar keluarga inti yang ikut mengambil bagian di dalam masa-masa perkabungan keluarga. Dan kami boleh mensyukuri kehidupan almarhum yang Tuhan sudah pakai menjadi pelayan Kristus khusus di dalam misi
penyiaran iman Kristiani melalui Radio Maestro. Dan kiranya banyak sahabat dan saudara, para pendengar yang juga merasa mendapatkan berkat Tuhan, mengalami berkat Tuhan melalui siaran radio ini, perjuangan-perjuangan almarhum semasa beliau mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan dengan baik. Ya Allah Bapa dalam surga, sekarang kami akan mendoakan Ibu Mitsi, anak mantu dan cucu, saudara bersaudara ke dalam tangan Tuhan. Sungguh mereka memerlukan penghiburan daripadamu, agar mereka dicerahkan kembali, agar kaki langkah mereka dikuatkan kembali untuk melanjutkan kehidupan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Dan kami semua yang juga telah mengikuti seluruh rangkaian kebaktian penghiburan dan sampai di tempat krematorium Cikadut ini, biarlah kami juga beroleh penghiburan dari Tuhan di tengah-tengah situasi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan kehidupan kami, tetapi juga justru disitulah Allah akan berkarya. Di tengah-tengah kerapuhan dan kelemahan manusia, disitulah Allah yang mengambil bagian, menurunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua. Ya Allah Bapa dalam surga, kiranya ketika keluarga kembali ke rumah dan memasuki keseharian mereka, kuatkanlah mereka, berilah hati yang tabah, karena mereka memerlukannya itu semua dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada para murid, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyi lagu nomor 5, Hai Musafir Mau Kemana. Hai musafir mau kemana, kau arahkan langkahmu, kami ikuti Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Apakah kamu dapat tahan dalam badai yang seru? Tangan Tuhan yang menuntun, hati kami pun teguh. Apapun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Yesuslah membimbing kami ke kotanya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah penghiburan dari rumah duka sampai di kremasi ini dengan pertolongan Tuhan tentunya. Dan kita akan kembali memasuki kehidupan kita sebagaimana Tuhan yang mempercayakan adanya hidup itu untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Dan kita mohon penyertaan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian dalam penghiburan dan kekuatannya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaburkan bunga sebagai tanda kasih, tanda sayang, hormat kepada almarhumah semasa beliau hidup, saya memberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada yang ingin memberikan sepatah dua patah kata, dipersilahkan. Perwakilan dari lembaga-lembaga lain, kalau ada yang hadir di sini, kalau ada yang memberikan, silakan. Tidak ada? Oke. Kami dari Penatua, Ibu Lelani akan menyampaikan sepatah dua patah kata dari Majelis Jemaat GKI Kebonjati. Sidang perkabungan yang kami hormati dan keluarga yang sedang berkabung, kami mewakili Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Kebonjati, juga simpatisan dan seluruh warga gereja Kebonjati mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Pak Budiono, kembali ke rumah Bapa di surga. Beberapa hari yang lalu, waktu kami mendengar Pak Budi sudah dipanggil Tuhan, rasanya semua kaget mendengar berita itu. Tapi kami lihat hari-hari berikutnya banyak orang yang dengan kekagetannya mungkin datang ke rumah duka dan memberi penghormatan untuk Pak Budi. Dan kami percaya keluarga merasa terhibur untuk itu. Dan kita semua tahu bahwa Pak Budi itu ada kesan khusus untuk di hati-hati orang-orang. Untuk itu kami sebagai teman sepelayanan, juga kenalan-kenalan para pemirsa yang di Radio Maestro, merasa bahwa Pak Budi itu orang yang perilaku baik. Sehingga saya mendengar kesan-kesan orang yang bicara di rumah duka, kesannya baik semua. Dan kami percaya itu karena kami juga mengalami, dan Pak Budi itu tidak kaku untuk teman-teman yang baru kenal, dan selalu ya ada guyonnya juga. Kadang-kadang ya dari perkataannya memberkati. Untuk itu kami sebagai teman, khususnya melihat Pak Budi dalam keadaan masih hidup, sangat menyenangkan. Dan kami melihat pelayanan-pelayanan Pak Budi sampai akhir hayatnya sebelum sakit. Tapi untuk saat ini mungkin ada pandemi. Dan sebulan yang lalu saya sempat bertemu pertama kali waktu Pak Budi ibadah dan Ibu Mitsi lagi tugas. Saya sempat bicara sama Pak Budi dari bulan September ada onsite, kok Pak Budi baru kelihatan gitu. Terus dia mendekat saya, dia bilang, waduh saya baru bertobat. Kata saya, Bapak ada-ada aja. Terus saya nanya teman-teman siapa aja yang udah datang, saya bilang ada beberapa orang, dan yang lainnya nggak ada. Oh mungkin mereka sudah merasa tua, jadi tidak mau ke gereja, katanya gitu. Itu terakhir ngobrol sama Pak Budi. Tapi dengan semua itu biarlah kenangan-kenangan yang indah, yang kebersamaan dengan Pak Budi itu boleh menyemangati kita untuk kita melanjutkan kehidupan kita. Dan kami percaya Tuhan akan
memelihara kehidupan keluarga, khususnya keluarga, untuk melayani selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Natua Relani dari Majelis Jumat dan Jemaat GKI Kebonjati. Silakan sekali. Baik Bapak Ibu, cukup. Saya mewakili pihak keluarga mengucapkan terima kasih untuk bela sungkawa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semua sejak dari hari Sabtu malam sampai hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari rekan-rekan GKI Kebonjati, Pak Daud, Pak Yotse, dan semua rekan pendeta lain yang boleh melayani kami selama masa duka ini. Saya juga mau mengucapkan permohonan maaf apabila Pak Budi mungkin banyak melakukan hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu dari bercandaannya atau mungkin banyak hal lain. Sejak hari Minggu ibadah penghiburan, tutup peti penghiburan sampai hari ini, bahkan acara siaran di Maestro hari Minggu siang, Maestro Golden Moments, kesaksian begitu banyak dari pendengar, dari Bapak Ibu tentang kebaikan Pak Budi, tentang segala hal yang baik dan yang secara manusia hebat. Saya sebagai anak mau menyaksikan mami saya hari Minggu, hari Senin kemarin bersaksi tentang kelemahan fisik dari Pak Budi. Bagaimana Pak Budi berjuang menghadapi kelemahan fisiknya sejak usia 7 tahun. Di samping kelemahan fisik, Pak Budi secara manusia juga banyak memiliki kelemahan. Kami sebagai keluarga yang sehari-hari bersama beliau, tentu banyak hal-hal yang mungkin dalam hati kami mestinya tidak begitu, gitu ya. Tetapi dalam 2 hari ini kami melihat begitu banyak Bapak Ibu yang merasa diberkati dari kehadiran Pak Budi. Ya, saya hanya bisa menyaksikan Pak Budi orang yang tidak sempurna. Pak Budi yang memiliki banyak keterbatasan secara fisik, tapi Tuhan bisa pakai Pak Budi secara luar biasa. Banyak orang yang melihat Maestro mungkin hanya secara fisik, hanya secara infrastruktur, tapi kami melihat di balik itu ada sosok Pak Budi, Ibu Mitsi yang berjuang, bukan dari kehebatannya, bukan dari kemampuannya, tapi dari kemauannya beriman, menyerahkan kepada Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan memperlengkapi. Ini menjadi satu legacy of life, legacy of faith, seperti firman Tuhan tadi malam oleh Pak Yotse. Dan hari ini kembali dikuatkan oleh Pendeta Daud, bahwa hidup kita bukan untuk kita sendiri, hidup kita milik Tuhan, dan harus menjadi berkat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini jadi satu pelajaran buat kita semua, bukan hanya bagi saya dan keluarga. Mau nggak kita punya kehidupan yang dipakai Tuhan secara luar biasa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sempurna dan pintar, bukan karena kita kaya, tapi karena kita memiliki iman. Tuhan yang memperlengkapi kehidupan kita. Modal kita cuma mau. Saya sangat menyaksikan itu dalam kehidupan orang tua saya. Mau bikin tower dengan cara menjual mobil, mobilnya hilang. Tapi Tuhan dengan caranya bisa memperlengkapi Maestro punya tower. Dari bangunan yang apa adanya dibangun, bukan karena punya uang. Tapi Pak Budi selalu punya iman yang besar. Nanti akan begini, nanti akan begitu. Padahal nggak punya kemampuan secara manusia. Saya rasa ini yang harus jadi pelajaran penting untuk kita semua. Jangan sampai kita melewati waktu kita, ego kita sendiri, melupakan Tuhan. Dan di masa tua kita baru sadar, ternyata kita belum melakukan apapun. Selalu punya alasan, kita punya keterbatasan, dan kita tidak pernah mau menyerahkan hidup kita pada Tuhan. Pada saat tua, terlambat. Tapi hari ini kita boleh menyaksikan, di tengah keterbatasan fisik, di tengah segala macam keterbatasan ekonomi mungkin, tapi Tuhan boleh berkarya. Mau nggak kita dipakai oleh Tuhan? Kalau mau, maka kita harus mau melangkah.
belajar melayani dan mendengarkan firman Tuhan. Ini pelajaran yang sangat penting. Saya rasa bukan hanya bagi saya, keluarga, tapi juga bagi kita semua. Itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Daud dan semua rekan-rekan penatua dan juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Stephen. Saya mempersilahkan untuk Ibu Mitzi, anak mantu dan cucu mengawali tabur bunga di atas peti jenazah, dan kita semua yang akan mengikutinya. Terima kasih.